kalahkan Copenhagen, Manchester City ciptakan rekor di Liga Champions. Manchester City berada satu kaki di perempat final Liga Champions usai menggulung Copenhagen 3-1. FC Copenhagen melawan dengan baik, tetapi perbedaan level di kedua tim tidak bisa diabaikan. Manchester City mencetakkan 3 gol melalui Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, dan juga Phil Foden. Dan FC Copenhagen sempat membalas lewat gol dari Magnus Madsen di menit ke-34. Sebuah rekor impresif pun kini turut lahir setelah Man City mengalahkan Copenhagen. Man City menjadi klub pertama dalam sejarah Liga Champions yang berhasil mencetakkan setidaknya 3 gol per pertandingan selama 7 laga berturut-turut. Brahim Diaz menangkan Los Blancos. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 di kandang RB Leipzig dalam lanjutan Liga Champions babak 16 besar. Gol kemenangan Los Blancos dicetakkan oleh Brahim Diaz. Kemenangan tandang ini menjadi modal berharga bagi Real Madrid yang bakal meladeni RB Leipzig di Santiago Bernabeu dalam duel leg kedua di babak 16 besar pada Maret mendatang. Kontroversi gol Benjamin Sesko, Real Madrid diuntungkan di Liga Champions. Sebuah insiden kontroversial mewarnai pertandingan antara RB Leipzig versus Real Madrid di dini hari tadi. Kebutuhan Roma dirugikan wasit karena VAR menganulir gol dari Benjamin Sesko. Hakim garis mengangkat benderanya karena Sesko dianggap sudah offside, padahal kenyataannya tidaklah demikian. Menurut laporan yang beredar, gol itu dianulir bukan karena offside, melainkan karena dugaan gangguan terhadap kiper Real Madrid yakni Andriy Lunin. Kontroversi semakin menjadi ketika di pertandingan lain di Women's Champions League yang mempertemukan Chelsea dan juga Real Madrid. Pemain Chelsea Women pun dianggap offside, padahal di tayangan ulang pemain Chelsea yakni Niam Charles ada dalam posisi onside. Liga Champions 2024-2025 alami perubahan. Liga Champions akan mengalami perubahan besar di musim depan. Mulai musim depan, UEFA akan menambah jumlah peserta menjadi 36 tim. Fase grup pun bakal dihapus dan diubah dengan sistem baru yang menggunakan klasemen besar berisi seluruh tim peserta. Akan tetap ada drawing di awal musim, tetapi kali ini drawing tersebut menentukan laga-laga di fase liga. Dalam format baru, tiap tim akan menghadapi 8 pertandingan di fase liga dan mereka tidak akan lagi menghadapi 3 tim 2 kali dengan format kandang tandang. Sebaliknya, setiap tim akan melawan 8 tim berbeda di fase liga. Toni Kroos pertimbangkan kembali perkuat timnas Jerman di Euro 2024. Bintang Real Madrid Toni Kroos mengakui sedang mempertimbangkan kembali ke timnas Jerman pada musim panas ini. Pemain berusia 34 tahun itu telah menerima panggilan dari negara asalnya untuk kembali memperkuat skuad timnas Jerman karena penampilannya yang luar biasa bersama Los Blancos. Mainz resmi pecat pelatihnya usai kalah dari Stuttgart. Mainz 05 resmi memecat James Stewart dari kursi kepelatihan usai menelan kekalahan dari Stuttgart. Setelah 7 laga tanpa kemenangan, Mainz pun semakin terpuruk di zona degradasi. Hanya mengoleksi 12 angka dari 21 pekan yang sudah dijalani. Mainz duduk di peringkat ke-17 dan terpaut 9 angka dari Union Berlin dari luar zona merah. Mengambil alih tugas Paul Svensson sejak November lalu, Stewart juga gagal mengeluarkan Mainz dari keterpurukan. Juventus semakin jauh dari Inter Milan. Pelatih Juventus yakni Max Allegri menyanjung Inter Milan yang menjadi rival berat dalam perebutan Scudetto di musim ini. Peluang Juventus untuk bisa meraih Scudetto semakin berkurang setelah dikalahkan oleh Udinese. Hasil ini membuat Inter kini unggul 7 angka dari Juventus di puncak klasemen dan juga masih punya 1 pertandingan sisa lebih banyak. Dulu ragu, kini Paul Scholes jagokan Manchester United finish di 4 besar. Sebuah pernyataan menarik diungkapkan oleh Paul Scholes. Legenda hidup Manchester United itu kini mendukung mantan klubnya finish di posisi 4 besar di musim ini. Ia yakin mantan klubnya bisa melanjutkan momentum positif yang sedang mereka bangun dan lolos ke UCL di musim depan. Scholes sendiri punya alasan mengapa ia menjagokan Manchester United finish di 4 besar ketimbang Aston Villa dan juga Tottenham. Ia menyebut bahwa performa Setan Merah mulai stabil dan mereka punya skuad yang bagus untuk bersaing hingga akhir musim nanti.
Takefusa Kubo resmi perpanjang kontraknya di Real Sociedad. Real Sociedad dan juga Takefusa Kubo telah mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak hingga tahun 2029. Pemain 22 tahun asal Jepang tersebut didaratkan dari Real Madrid di musim panas 2022 yang lalu dan sudah menunjukkan kontribusi positif sejak hari pertama bersama La Real. Sociedad mendapatkan Kubo dengan harga mencapai 7,5 juta euro. Namun 50% hasil penjualan sang pemain di masa depan akan masuk dalam kantong Real Madrid. Meski akhir-akhir ini sang pemain dilirik oleh tim-tim besar Eropa, Kubo memutuskan untuk tetap bertahan di Real Sociedad untuk waktu yang lama. Barcelona tawarkan kontrak baru untuk De Jong dengan pemotongan gaji. Barcelona menawarkan kontrak baru untuk Frenkie De Jong, namun dalam kesepakatan pemain asal Belanda tersebut harus rela gajinya dipangkas lebih kecil dari apa yang ia dapatkan pada saat ini. Tak berhenti sampai di situ, bayarannya juga bakal menyusut secara drastis. Saat ini mantan pemain dari Ajax tersebut masih terikat kontrak hingga tahun 2026 datang dan berencana diperpanjang hingga 3 tahun ke depan. Al-Ittihad masih ngedatangkan Mo Salah dan siapkan tawaran 3,9 triliun rupiah. Al-Ittihad belum menyerah untuk bisa mendapatkan tanda tangan dari Mohamed Salah. Klub Arab Saudi itu kini menyiapkan tawaran 3,9 triliun rupiah untuk si Raja Mesir. The Athletic melaporkan bahwa Al-Ittihad pada saat ini menyediakan dana sekitar 235 juta euro atau sekitar 3,9 triliun rupiah untuk bisa menebus jasa Mo Salah. Apabila itu disetujui, maka Mohamed Salah akan menjadi pemain termahal dalam sejarah. Nilai transfernya mengalahkan rekor pembelian Neymar oleh PSG sebesar 222 juta euro pada tahun 2017. Tanya itu, Al-Ittihad juga menjanjikan gaji fantastis untuk Mo Salah. Striker 31 tahun tersebut bakal mendapatkan gaji bersih 85 juta euro per tahun atau 4 kali lipat dari gajinya yang ia terima di Anfield Stadium. Kylian Mbappe tidak puas dengan penawaran dari Real Madrid. Menurut laporan dari Mario Cortegana, Mbappe sempat condong ke arah bergabung dengan Real Madrid di musim panas, namun kini keputusannya ditunda. Untuk saat ini ia tidak yakin dengan tawaran dari Los Blancos tersebut. Dilaporkan bahwa Madrid belum siap untuk bisa membayar Mbappe sebanyak apa yang ia dapatkan di PSG, yakni mendekati 72 juta euro per tahun. Laporan tersebut juga menegaskan bahwa tawaran Madrid ke Kylian Mbappe lebih rendah dari apa yang mereka ajukan kepada dirinya pada terakhir kali. 2 tahun lalu ketika Mbappe hampir meninggalkan PSG, Madrid menawarinya 130 juta euro sebagai bonus penandatanganan dan juga gaji bersih mencapai 26 juta euro per tahun. Pilar Everton dibidik, Barcelona siap menawar asal harganya tepat. Barcelona dilaporkan siap mengamankan pivot baru di bursa transfer musim panas nanti, dan nama Amadou Onana dari Everton kini telah dibidik, namun mereka memiliki harga maksimum untuk bisa memboyong sang pemain. Sosok yang saat ini mentas di Everton itu sudah mengoleksi 25 laga di lintas kompetisi dan mendulang 2 gol serta 1 assist untuk tim Everton. Jika untuk bisa mendatangkan pemain asal Belgia tersebut, Barcelona hanya mau menggelontorkan dana maksimum di angka 40 juta euro. Bisa didatangkan gratis, Barcelona bidik pilar Atletico Madrid. Kontrak Mario Hermoso bersama Atletico Madrid akan rampung di akhir musim ini. Ada laporan jika Barcelona tertarik untuk mengamankan pemain asal Spanyol guna memperkuat barisan pertahanan mereka. Jurnalis Spanyol yakni Gerard Romero belakangan mengklaim jika Barcelona tengah memantau situasi dari sang pemain untuk bisa didatangkan di bursa musim panas mendatang. Sang pemain sudah tak tertarik untuk bisa menandatangani kontrak baru bersama Atletico Madrid. Sejak Desember kemarin, AC Milan sudah putuskan untuk depak Stefano Pioli. Sebelumnya, Presiden Milan Paolo Scaroni yakin dan menyatakan mereka masih percaya kepada Stefano Pioli. Namun laporan dari Calcio Mercato mengklaim bahwa manajemen Rossoneri sebenarnya sudah membuat keputusan soal nasib pelatih gundul tersebut. Laporan itu mengklaim bahwa manajemen AC Milan sudah memutuskan untuk mendepak Pioli sejak Desember yang lalu. Namun manajemen Milan terpaksa harus mempertahankan Pioli sampai akhir musim. Pasalnya sang pelatih masih mendapatkan dukungan dari para pemain senior di Rossoneri, serta adanya sosok pengganti yang sangat meyakinkan untuk saat ini.
Bayern Munchen juga inginkan Xabi Alonso. Rencana Liverpool untuk bisa mempekerjakan Xabi Alonso sebagai manajer baru mereka menemui kendala. Raksasa Bundesliga Bayern Munchen dikabarkan juga ingin mempekerjakan pelatih Bayer Leverkusen tersebut. Toto Mercato melaporkan bahwa Munchen dilaporkan berminat untuk meminang Alonso sebagai pelatih baru mereka. Manajemen Munchen mulai kehilangan kesabaran dengan Thomas Tuchel karena performa The Rotten tim musim ini cukup mencemaskan. Namun laporannya sama juga mengklaim bahwa Liverpool masih lebih unggul untuk bisa mendapatkan jasa Alonso ketimbang Bayern Munchen. Tottenham percaya diri Ange Postecoglou tidak akan pindah ke Liverpool. Tottenham Hotspur dilaporkan yakin manajer mereka yakni Ange Postecoglou tidak akan meninggalkan London Utara dan mengisi posisi kosong di Liverpool pada akhir musim. Ange Postecoglou masuk dalam pertimbangan untuk menjadi manajer Liverpool, dan menurut laporan The Telegraph, para petinggi stadion Tottenham tak khawatir jika Postecoglou akan pergi meskipun dia adalah fans Liverpool sejak kecil. Diincar Arsenal, Matthijs de Ligt maunya gabung dengan Manchester United. Football Transfer melaporkan bahwa Arsenal bakal gigit jari dalam perburuan de Ligt karena sang bek kini lebih memilih untuk pindah ke Manchester United. Menurut laporan tersebut ada alasan khusus mengapa de Ligt lebih pindah ke Setan Merah ketimbang ke Arsenal. Erik ten Hag menjadi faktor kunci mengapa de Ligt ingin pindah ke Manchester United. Pasalnya ten Hag adalah sosok yang mengorbitkannya saat masih di Ajax Amsterdam. Laporan yang beredar di Inggris juga menyebut bahwa keinginan de Ligt untuk pindah ke Old Trafford tidak akan bertepuk sebelah tangan. Ini disebabkan Manchester United juga masih berburu bek tengah yang baru. Winger timnas Portugal ini jadi pengganti Jadon Sancho di Manchester United. Manchester United dilaporkan punya target transfer baru untuk jadi pengganti Jadon Sancho. Mereka berencana untuk bisa mendatangkan Pedro Neto dari Wolverhampton. Dilansir dari Daily Mail, Manchester United sangat tertarik untuk menggunakan jasa Neto sebagai pengganti Sancho. Mereka pun dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan agen dari sang winger. Dikabarkan Manchester United harus menyiapkan dana sekitar 60 juta pounds untuk bisa memboyongnya ke Old Trafford.